Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hamzah Fansuri. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah, khususnya dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Lampung tahun 2025-2026. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi dasar namun sangat penting dalam dunia hukum, yaitu pendahuluan ilmu hukum yang membahas meliputi terkait dengan definisi hukum menurut para ahli, kemudian tujuan hukum yang mencakup beberapa poin, kemudian ada fungsi hukum dalam masyarakat, serta objek kajian dalam ilmu hukum itu sendiri. So, stay tuned with my channel. Dalam kehidupan manusia, kita tidak terlepas dari yang namanya hukum. Kenapa? Karena semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin banyak pula aturan yang kita butuhkan agar kehidupan kita tetap berjalan seimbang dan teratur. Tanpa adanya hukum, hubungan antara manusia bisa menjadi kacau, karena kita tidak ada pedoman yang mengatur batasan perilaku. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai alat yang menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, serta memastikan adanya keadilan dalam masyarakat. Jika kita berbicara mengenai hukum, hal yang paling pertama ditanyakan adalah apa sebenarnya definisi hukum itu. Menariknya, hukum tidak memiliki satu definisi tunggal yang disepakati oleh berbagai ahli. Setiap ahli memberikan sudut pandangnya atau perspektifnya yang berbeda. Misalnya nih, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Utrecht ini menyebut hukum sebagai himpunan peraturan hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh penguasa. Menurut Van Alperdun, mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan mengenai pergaulan hidup manusia. Sementara Hans Kelsen ini memandang hukum sebagai sistem norma yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan seseorang. Dari berbagai pandangan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum ini merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum tertentu ini tidak hanya sekedar aturan. Hukum memiliki tujuan yang sangat penting menurut Gustav Redbridge dan para ahli lainnya. Setidaknya ada 3 tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan berarti setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun, baik dari segi status, ekonomi, maupun latar belakang. Prinsip equality before the law menegaskan hal tersebut. Kemudian, kepastian hukum juga sangat penting. Hukum harus jelas, tidak menimbulkan kebingungan, dan dapat diterapkan secara konsisten. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan ragu apakah tindakan tertentu benar atau salah. Dan hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan. Tujuan yang ketiga adalah kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam pandangan utilitarianisme, hukum yang baik adalah hukum yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh hanya menekankan keadilan dan kepastian semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Selain memiliki tujuan, hukum juga mempunyai fungsi. Fungsi pertama adalah mengatur kehidupan masyarakat. Hukum menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya pengaturan ini,
masyarakat dapat hidup dengan tertib dan teratur. Fungsi kedua adalah perlindungan. Hukum melindungi hak-hak setiap orang dari tindakan yang merugikan. Tanpa hukum, orang bisa bertindak semau-maunya, sewenang-wenangnya, dan mengambil hak orang lain dengan mudah. Fungsi yang ketiga adalah sebagai penyelesaian sengketa. Konflik merupakan suatu yang pasti terjadi dalam kehidupan sosial. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang adil dan terstruktur, seperti melalui pengadilan, arbitrase, dan mediasi. Fungsi keempat adalah sebagai sarana perubahan sosial. Hukum dapat digunakan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya, undang-undang tentang kesetaraan gender, perlindungan anak, atau perlindungan lingkungan. Ini semua menunjukkan bahwa hukum bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong perbaikan sosial. Lalu, apa saja yang menjadi objek kajian ilmu hukum? Secara umum, ada 3 objek utama. Yang pertama, ini adalah norma hukum. Norma hukum itu merupakan aturan yang memberikan pedoman bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Objek kedua, ini adalah lembaga hukum. Ini merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga permasyarakatan, dan advokat. Lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Objek ketiga ini adalah perilaku hukum. Ini mencakup tindakan manusia yang berhubungan dengan hukum, baik tindakan yang sesuai hukum maupun yang melanggar hukum. Perilaku hukum juga ini mempelajari tindakan yang menimbulkan akibat hukum, seperti perjanjian, transaksi jual beli, kemudian pembuatan surat wasiat. Jadi dari pembahasan ini kita dapat melihat betapa pentingnya hukum dalam kehidupan. Hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi sebuah sistem yang kompleks dan berkaitan erat dengan kehidupan sosial manusia. Memahami dasar-dasar hukum merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran hukum dalam diri kita. Demikianlah pembahasan lengkap dalam video kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua tentang ilmu hukum. Jadi jika ada yang kurang tepat, teman-teman bisa aja langsung komen di kolom komentar ini. Dan jika teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk mendapatkan materi-materi menarik lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah stay tune terus, sudah nonton pembahasan yang cukup singkat dan padat kali ini. Untuk secara komprehensifnya teman-teman bisa menanyakan langsung kepada dosen-dosen teman-teman semua yang ada di sana. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.